Lolos Piala Dunia itu adalah salah satu impian setiap negara di seluruh dunia. Dan kini timnas Indonesia akan mengasah untuk lolos ke Piala Dunia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya, Piala Dunia adalah impian terbesar setiap negara untuk bisa bermain di dalamnya. Impian itu menjadi lebih menarik karena apa? Timnas Indonesia kita akan melakoni kualifikasi Piala Dunia round ketiga nanti di bulan September. Ya, ini adalah salah satu momen yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia di putaran ketiga ini, yang Piala Dunia akan dilaksanakan tahun 2026. Ya, Piala Dunia adalah salah satu momen yang sangat penting untuk setiap negara belahan dunia, dan Indonesia akan bisa lolos jika Indonesia bisa melewati putaran ketiga ini. Ya, kini saya akan membahas prediksi timnas Indonesia yang bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, Indonesia tergabung di pot 6 bersama Korea Utara, Indonesia dan Kuwait. Dan tidak memungkiri Indonesia akan bertemu lawan-lawan seperti Qatar, Jepang, Australia, bahkan Korea Selatan. Ya, Indonesia akan dibagi 6 tim, dan 6 tim itu akan bertanding selama 10 pertandingan home dan away. Menurut saya, Indonesia bisa saja lolos ke Piala Dunia jika Indonesia bisa menjadi pemuncak klasemen ataupun runner up di grup ini. Tapi itu sangat mustahil ya, karena ada tim-tim besar yang akan menghadang timnas Indonesia seperti Jepang, Korea maupun Australia. Tapi saya punya skema untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ini. Skema yang pertama adalah timnas Indonesia harus memenangkan laga di kandang sendiri untuk melawan tim-tim besar seperti Korea ataupun Jepang. Kita harus bisa menahan imbang ataupun tidak boleh kalah ya, kalau jika kita bermain di GBK di kandang sendiri, terutama jika kita melawan tim seperti Australia, Qatar ataupun Arab Saudi. Kita harus bisa menahan imbang di stadion GBK, meski kita nanti kita akan diobok-obok di kandang mereka. Kita harus bisa menahan imbang 2 tim kuat untuk kita bisa mengambil pot juara ketiga dan keempat, karena kita mustahil untuk bisa mengalahkan tim-tim seperti Australia maupun Jepang ya, karena kita sudah pernah bertanding dengan mereka. Kita pernah kalah telak dengan Australia, dan kita juga pernah kalah dengan Jepang dengan skor 3-1. Jadi kesimpulannya, kita harus bisa realistis, kita harus bisa mengambil jalur nomor 3 dan nomor 4. Kita harus bisa mengalahkan tim-tim yang sekiranya kita bisa kalahkan, seperti ya Irak. Mungkin kita pernah dikalahkan oleh Irak, tapi tidak mungkin kalau kita bertemu Irak lagi di GBK kita bisa mengalahkan Irak. Dan kita bisa mengalahkan tim seperti Oman ataupun Kyrgyzstan dan Cina Taipei, dan Cina ya. Karena apa? Kita harus bisa mengambil posisi nomor 3 dan 4 untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak yang akan dibagi menjadi 3 tim, yang posisi 3 dan 4-nya di tim 6 ini ya. Kita dibagi menjadi 3 tim, dan juara pertamanya kita langsung lolos ke Piala Dunia. Itu tidak mudah, tapi kita harus melewatinya dengan bijak ya. Kita harus semangat untuk melakoni laga-laga ini. Kita harus bisa memaksimalkan laga kandang kita. Kita tidak boleh kalah dengan tim-tim besar. Ya, yang kedua, kita harus bisa mencuri poin melawan tim yang sekiranya di atas kita di pot ke-5 dan ke-4.
kan kita berada di pot ke-6 ya. Kita harus bisa mengalahkan pot 5 dan ke-4 dan yang ke-6. Kita harus mengambil juara 3 dan 4-nya untuk bisa lolos ke laga selanjutnya. Kita harus memaksimalkan laga home kita untuk bisa mengalahkan mereka. Itu sangat mungkin karena timnas kita sekarang sudah menjadi timnas yang sangat kuat, timnas yang disegani oleh banyak negara Asia lainnya. Tidak menutup kemungkinan bisa lolos ke Piala Dunia dengan skema ini ya. Skema yang harus kita jalankan, kita harus bisa menahan imbang tim-tim besar seperti Australia, Qatar di kandang kita. Meski kita imbang, kita harus tidak boleh kalah dengan lawan yang potnya pot 4 dan pot 5. Karena kita harus mengambil juara 3 dan 4-nya ya, untuk bisa lolos ke laga selanjutnya. Dan di laga selanjutnya, meski kita tidak bisa menjadi juara grup di 3 tim ini, minimal kita bisa mencari 2 juara keduanya, karena juara kedua dibagi lagi, akan ditandingkan lagi, dan siapa yang menjadi juaranya kita akan melaju lagi ke babak playoff yang akan melawan tim dari benua lain ya. Dan itu bisa kemungkinan kita bisa menangkan dan kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Skema demi skema bisa saja dilakukan, ini tergantung pelatih Sintayong ya. Tapi skema yang sangat mudah itu ya skema itu. Kita bicara realistis, kita tidak usah mengalahkan tim-tim pot 1 dan pot 2 ya. Kita cukup mengalahkan tim-tim pot 3, pot 4, pot 5 dan pot 6, terutama di laga kandang. Ini sangat penting karena di laga kandang kita harus memaksimalkannya untuk bisa mengalahkan mereka. Meski kita dibantai oleh pot 1, pot 2 yang berisi Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, kita dibantai tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh kalah melawan tim-tim yang ada di pot 3, pot 4, pot 5, pot 6. Kita harus memaksimalkan laga kandang kita ya. Itu saja menurut saya. Kita harus memaksimalkan laga-laga kita melawan tim-tim yang ada di pot 3, pot 4, dan pot 5. Kita harus bisa mengalahkan mereka, terutama di laga kandang. Dan di laga away kita harus minimal bisa imbang dengan mereka. Itu kemungkinan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu skema dari saya. Gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika saya ada salah-salah kata, saya ucapkan banyak-banyak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.